Gradien. Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Jadi gradien itu adalah kemiringan garis untuk garis lurus, di mana dia adalah perbandingan panjang sisi tegak atau vertikal terhadap panjang sisi mendatar, atau bahasa lainnya dia adalah perbandingan komponen sumbu Y yang tegak terhadap komponen sumbu X. Yang mendatar itu maksudnya sumbu X, dan yang tegak atau vertikal itu maksudnya sumbu Y. Gradien garis lurus itu biasa disimbolkan dengan simbol M. Jadi kalau kita ketemu huruf M kecil, itu artinya gradien. Gradien garis lurus dapat ditentukan dengan ada dua cara di sini. Yang pertama bisa menggunakan rumus gradien, atau yang kedua juga bisa mengubah persamaan garis ke bentuk umum. Apabila menggunakan rumus gradien, maka rumus gradien yang kita gunakan adalah M sama dengan delta Y per delta X. Yang seperti segitiga itu kita bacanya delta. Delta Y maksudnya perubahan panjang sisi tegak. Delta X maksudnya perubahan panjang sisi mendatar. Atau delta Y per delta X ini bisa kita tuliskan sebagai Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana X dan Y di sini adalah pasangan titik koordinat. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Atau bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengubah persamaan garis ke bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Apabila menggunakan bentuk umum, menggunakan cara kedua, mengubah persamaan garis ke bentuk umum, maka gradiennya adalah yang di sini, koefisien X. Ketika persamaannya kita ubah menjadi Y sama dengan MX tambah C, koefisien X, M-nya itulah gradiennya. Nanti kita coba juga pada pembahasan di contoh soal. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh 1, tentukan gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat dan titik 3, -5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gradien. Oke, kita buat penyelesaiannya. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui titik pangkal koordinat dan titik 3, -5. Kita tuliskan di sini titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat tahu ya? Titik pangkal koordinat itu adalah titik potong sumbu X sumbu Y, yaitu titik 0,0. Perpotongan dua sumbu. Itu namanya titik pangkal koordinat. Dan diketahui juga titik 3, -5. Kalian tentu masih ingat titik koordinat itu adalah pasangan X, Y. Tidak terbalik ya, jangan sampai terbalik. X, Y. Nah, ini juga pasangan X, Y. Dari dua titik yang diketahui ini, kita buat pemisalan. Masing-masing X dan Y-nya kita misalkan sebagai pasangan X1, Y1 dan X2, Y2. Di sini 0,0-nya kita misalkan X1, Y1, dan titik yang kedua 3, -5 sebagai pasangan X2 dan Y2. Ingat dia sepasang. X1 pasangannya Y1, X2 pasangannya Y2. Sepasang titik koordinat. Nah, selanjutnya kalau yang diketahui berupa titik koordinat, maka gradien itu dicari menggunakan rumus gradien. Jadi cara pertama, yaitu menggunakan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya kita tinggal substitusi. Tinggal kita ganti. Di substitusi itu diganti. Nilai Y2-nya kita ganti dengan -5. Y1 kita ganti dengan 0, X2 kita ganti dengan 3, X1 kita ganti dengan 0, sesuai nilai-nilai yang sudah diketahui. Oh ya, untuk pemisalan X1 dan Y1 itu tidak harus 0,0. Boleh misalnya yang X1 dan Y1-nya adalah ini.
ini X2 dan Y2, itu tidak masalah, hasil akhir nanti tetap sama. Dan kita masukkan Y2 adalah negatif 5, dan kurang dari sini, kurang Y1 nya adalah 0 per X2. X2 nya adalah 3, kita masukkan, kurang X1 nya 0. Selanjutnya kita operasikan. M sama dengan negatif 5 dikurang 0, ya negatif 5, per 3 dikurang 0, ya 3. 5 per 3 sudah tidak bisa disederhanakan, bentuk ini sudah sederhana. Kemudian bilangan negatif dibagi bilangan positif, negatif 5 dibagi bilangan positif 3, hasilnya adalah negatif. Sehingga bisa dituliskan seperti ini, negatif 5 per 3. Nah, inilah gradien dari garis yang melalui titik pangkal koordinat dan melalui titik 3, negatif 5 pada contoh 1. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi gradiennya adalah negatif 5 per 3. Mudah ya? Kita coba contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan gradien garis yang melalui titik P 1, negatif 4 dan Q negatif 2, negatif 3. Kita buat penyelesaiannya dan kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah titik P 1, negatif 4 dan titik Q negatif 2, negatif 3. Mirip seperti soal yang pertama tadi, seperti contoh 1, yang diketahui adalah titik koordinat. Kita misalkan titik koordinatnya sebagai pasangan X1, Y1 dan X2, Y2. Karena yang diketahui adalah dua buah titik, maka gradien dapat dicari menggunakan rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Saat mensubstitusi atau mengganti, kalian harus berhati-hati. Biasanya yang menyebabkan keliru penghitungan gradien adalah tidak teliti pada tanda kurang dan negatif. Y2, sesuai informasi yang diketahui, Y2 adalah negatif 3 dan Y1-nya adalah negatif 4. Negatif 3 kurang. Nah, kurang yang ini berasal dari rumusan dasarnya. Kurang. Y2-nya negatif 3 kurang. Dikurang. Y1. Y1-nya negatif 4. Ada yang menuliskan negatif 3 langsung kurang 4. Nah, ini dia. Kalau negatif 3 kurang 4 berarti Y2-nya negatif 3 dikurang Y1-nya 4. Harusnya dituliskannya negatif 3 kurang Y1-nya adalah negatif 4. Kita beri kurung supaya tidak rancu dengan tanda negatif di depannya. Per X2. X2-nya adalah negatif 2 kurang X1-nya adalah 1. Selanjutnya, perhatikan bagian pembilang. Bagian ini. Di sini ada dua tanda berdekatan, kurang dan negatif. Biasakan kurang dan negatif ini kita selesaikan terlebih dahulu. Dua tanda berdekatan kita ubah menjadi satu tanda. Menjadi tanda positif, karena kurang dan negatif berdekatan itu bisa diubah menjadi positif. Negatif 3 tambah 4 per negatif 2 kurang 1. Mungkin kalian masih ingat operasi hitung bilangan bulat ya. Negatif 2, kalau tanda negatif artinya utang. Utang 2 kurang 1, negatif 2 kurang 1. Ini utang, utangnya 2. Ini tanda depannya juga negatif, utang juga. Udah punya utang 2, ngutang lagi 1, berarti hutangnya bertambah menjadi negatif 3. Sehingga yang bagian bawah bisa kita tuliskan negatif 3. Diingat-ingat kembali ya, operasi hitung bilangan bulat. Lalu kita sederhanakan lagi, negatif 3 tambah 4. Negatif 3 ditambah 4.
Negatif 3, utang 3. Kalau positif itu uang. Punya utang 3, punya uang 4. Lunas nggak utangnya? Lunas, berarti hasilnya positif. Ada lebih uangnya? Lebih 1. Berarti negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah 1 per negatif 3. 1 per negatif 3 bisa kita tuliskan negatif 1 per 3. Karena positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Selanjutnya tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi gradiennya adalah negatif 1 per 3. Jadi gradien garis yang melalui titik P 1, negatif 4 dan Q negatif 2, negatif 3 adalah negatif 1 per 3. Nah, seperti itu menentukan gradiennya. Nah, selanjutnya bagaimana apabila kita tidak diberitahu titik yang dilalui, tapi kita diberikan gambar berupa gambar grafik garis lurus pada bidang koordinat. Kita coba pada contoh yang ketiga. Nah, di contoh ketiga kita diberikan sebuah grafik garis lurus. Di sini garisnya adalah garis K, sudah tertulis di ujungnya ya, garis K. Nah, dari garis K ini misalnya dibuat pertanyaan, tentukan gradien garis K. Kita tidak diberi titik seperti di contoh 1 dan contoh 2 tadi. Tapi kita diberikan gambar grafik garis lurus pada bidang koordinat seperti ini. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka kita dapat menentukan sendiri titik koordinatnya melalui grafik ini. Ada banyak titik yang bisa kita ketahui di sini, tapi kita cukup menentukan 2 titik saja. Nah, kalian bisa ambil misalnya titik ini. Titik potong pada sumbu X. Kita tentukan koordinatnya setelah kita pilih titiknya. Koordinatnya adalah X-nya 3 dan Y-nya 0, sehingga dia 3,0. Kemudian titik berikutnya yang bisa diketahui dengan tepat. Jadi jangan sembarang asal menentukan titik, yang bisa diketahui dengan tepat ya. Titik ini pada sumbu Y. Titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 3. Jangan sampai terbalik. Hati-hati dalam menentukan titik koordinatnya. Nah, sekarang kita sudah punya 2 titik. Selanjutnya kita selesaikan seperti contoh 1 dan 2 tadi. Kita tuliskan titik yang sudah diketahui, ada 0,3 dan 3,0. Lalu kita misalkan sebagai X1 Y1 dan sebagai X2 Y2. Setelah itu tinggal kita cari gradiennya menggunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Langkah selanjutnya kita substitusi, kita ganti. Y2, Y2-nya 0, Y1-nya adalah 3. Y2 kurang Y1 berarti 0 kurang 3. Per X2-nya 3 dan X1-nya adalah 0. Jadi 3 kurang 0. Sama dengan 0 kurang 3. Berapakah 0 kurang 3? Ya, negatif 3. Per 3 kurang 0? Tentu saja 3. Selanjutnya disederhanakan. Negatif 3 per 3. Artinya negatif 3 dibagi 3. Berapakah negatif 3 dibagi 3? Negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, inilah gradien dari garis K. Jadi gradien garis K adalah negatif 1. Jadi seperti itu caranya kalau kalian diberikan grafik dan diminta menentukan gradiennya. Oke, simak satu lagi contohnya apabila menggunakan grafik. Kita lanjut pada grafik yang kedua. Nah, di sini sama. Kita akan menentukan gradien garis. Gradien garis yang ini. Nah, ini garisnya. Untuk menentukannya, kita tentukan titik yang diketahui dari grafik ini. Kita tidak diberitahu titiknya, tapi kita mencari tahu sendiri. Ingat, titik yang kita cari, jangan mencari titik yang sulit untuk ditentukan koordinat. Misal titik ini. Nah, titik ini nggak jelas. Di antara 0 dan 1, apa ini setengah atau berapa? Begitu juga di sini. Apakah ini tepat setengah, sepertiga atau berapa? Jangan ambil titik yang sulit seperti itu. Kita ambil titik yang jelas dan mudah ditentukan, seperti yang ini. Nah, di sini koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 1 atau 0, negatif 1. Tepat di situ. Dan titik berikutnya kita perlu 2 titik, ingat.
Di sini. Jelas titik ini ya. X-nya 1 dan Y-nya 3. Jadi 1,3. Dari dua titik ini tinggal kita tentukan gradiennya menggunakan rumus gradien. 1,3 dan 0,-1 titik yang diketahui kita misalkan sebagai X1 Y1, X2 Y2. Selanjutnya kita tuliskan rumus mencari gradien. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Y2, Y1-nya adalah 3. Y2 kurang Y1, negatif 1 kurang Y1-nya 3. Per X2, sesuai yang diketahui, X2-nya 0, X1-nya adalah 1, 0 kurang 1. Selanjutnya tinggal kita operasikan, negatif 1 kurang 3, negatif 4, per 0 kurang 1, negatif 1. Kita sederhanakan, negatif 4 per negatif 1, artinya negatif 4 dibagi negatif 1. Kita peroleh 4. Nah, inilah gradien dari grafik yang tampak pada layar. Jadi mudah saja ya, jika kalian diberikan grafik, kalian tidak tahu titik koordinatnya, kalian tentukan berdasarkan gambarnya. Cari koordinat yang mudah ditentukan titik koordinatnya. Nah, terakhir, kalian biasa diminta menentukan gradien yang tidak diketahui titiknya, tidak diberikan titik yang diketahui dan tidak diberikan pula gambarnya, tapi kalian malah diberikan persamaan garisnya. Nah, bagaimana untuk kasus yang seperti itu? Cek pada contoh kelima. Nah, sekarang contoh kelima. Tentukan gradien dari garis 8x kurang 4y kurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini yang dikasih tahu adalah persamaan garisnya. Kita buat penyelesaiannya. Pada soal ini, kita tidak diberikan titik yang diketahui dan tidak pula diberikan grafik garis lurusnya. Kita hanya diberikan persamaan garis lurusnya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini yang diketahui adalah persamaan garisnya, maka untuk menentukan gradiennya seperti disebutkan di awal tadi kita pakai cara 2, yaitu dengan mengubah persamaan yang diketahui ini ke bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi Y sama dengan MX tambah C. Nanti M-nya inilah gradiennya. Seperti apa? Langsung saja kita coba. 8x kurang 4y kurang 12 sama dengan 0. Bentuknya belum menyerupai Y sama dengan MX tambah C. Maka kita ubah. Kita buat sama dengannya dulu sejajar supaya lebih rapi dan mudah dalam pengamatan saja. Kemudian bentuk umum tadi Y sama dengan MX tambah C. Di sebelah kiri sama dengan hanya ada Y, selain Y ada di kanan. Maka dari bentuk ini Y kita tinggalkan sendiri di kiri sama dengan, selain Y kita pindahkan ke ruas kanan, ke bagian kanan sama dengan. Sini tersisa negatif 4Y. Oh ya, jangan lupa tanda di depan bilangan itu satu paket, Y satu suku. Jadi 12 dengan tanda negatifnya, 4Y dengan tanda negatifnya, dan 8X ini bilangan positif, tidak tertulis. Jika dia tidak menyeberangi sama dengan, sesuai operasi aljabar, tandanya tetap. Apabila dia menyeberangi sama dengan, menjadi penjumlahan atau pengurang atau sebaliknya ya, menjadi tanda sebaliknya. Negatif 4Y sama dengan, selain yang ada variabel Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. 0 boleh kita tuliskan, boleh tidak. Di sini saya tidak menuliskan. 8x menyeberangi sama dengan menjadi negatif 8x. Awalnya positif menjadi negatif. Selanjutnya selain itu yang perlu kita pindahkan adalah negatif 12 menjadi positif 12. Negatif 4y tetap karena dia tidak menyeberangi sama dengan. Kita tuliskan lagi. Target kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Sekali lagi saya ingatkan, target kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Y bukan negatif 4Y.
Berarti yang mengganggu di sini adalah negatif 4-nya. Maka kita harus menghilangkan negatif 4. Negatif 4Y artinya negatif 4 kali Y. Supaya negatif 4-nya hilang, maka persamaan ini harus kita bagi dengan negatif 4. Persamaannya kita bagi dengan negatif 4. Negatif 4Y dibagi negatif 4, tentu saja sisanya adalah Y. Bagi negatif 4. Sama-sama bagi negatif 4, sisanya adalah Y. Sama dengan, semua harus kita bagi negatif 4. Negatif 8X dibagi negatif 4. Negatif 8 dibagi negatif 4, nih 1, ini dapat 2. Maka hasilnya adalah 2X. Positif ya, 2X. Positif 12 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif, negatif. 12 dibagi 4, 3. Nah, sekarang bentuk ini sudah menyerupai bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau sudah sampai sini, kita tinggal mengambil gradien. Y adalah Y, berarti mana gradiennya di sini? Gradiennya adalah koefisien X. Koefisien X di sini adalah 2. Berarti gradiennya adalah 2. Maka dapat kita tentukan di sini dari bentuk ini M sama dengan 2. Selesai. Jadi apabila kalian diberikan persamaan garis, seperti apapun bentuk persamaan garisnya, kalian tinggal ubah persamaan garis itu menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Koefisien X adalah M atau gradiennya. Nah, demikian materi tentang gradien ini. Semoga bermanfaat.